Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-6 di mata kuliah Audit 1, kita akan membahas mengenai kewajiban auditor atau yang biasa disebut dengan tanggung jawab legal seorang auditor. Ada beberapa hal yang dibahas di sini, yaitu bagaimana kewajiban dari seorang auditor terhadap beberapa pihak. Kemudian, apa itu kegagalan bisnis, kegagalan audit, dan risiko audit. Semuanya kita bahas pada slide berikut. Silakan disimak. Di pertemuan ini kita akan bahas mengenai kewajiban auditor. Auditor itu dituntut untuk bekerja dengan singkat, dengan penuh kehati-hatian, profesional yang memadai. Selain itu, auditor juga dapat memenuhi seluruh komitmen yang tertulis dalam surat penugasan audit dengan segala implikasinya. Jika auditor gagal dalam memenuhi komitmen dalam kontrak audit atau tidak menjalankan tugas dengan kehati-hatian profesional, auditor dikatakan telah melakukan kecerobohan dan atau pelanggaran komitmen kontrak audit. Ada 7 faktor yang dapat memicu meningkatnya tanggung jawab legal auditor. Yang pertama, meningkatnya kesadaran pengguna laporan keuangan atas tanggung jawab legal auditor. Yang kedua, meningkatnya kesadaran bursa efek dalam melindungi kepentingan investor. Yang ketiga, meningkatnya kompleksitas fungsi akuntansi dan auditing karena peningkatan ukuran entitas, globalisasi bisnis entitas, serta kompleksitas kegiatan operasional serta transaksi keuangan entitas. Yang keempat, adanya kecenderungan praktik penuntutan dari pihak yang merasa dirugikan terhadap siapapun yang dipandang mampu memberikan kompensasi atas kerugian yang dideritanya. Yang kelima, adanya resesi ekonomi global serta situasi ekonomi yang berat yang menyebabkan beragam kegagalan bisnis. Kemudian yang keenam, merebaknya tuntutan hukum terhadap KAP telah mendorong pengacara menawarkan jasa legal berbasis contingent fee, yaitu dengan menjanjikan potensi keuntungan yang besar jika tuntutan menang dan potensi rugi minimum jika tuntutan kalah. Yang ketujuh, adanya kecenderungan KAP untuk bersedia menyelesaikan tuntutan legal di luar pengadilan untuk menghindari biaya pengadilan yang besar serta publikasi yang merugikan dan bukannya berusaha menyelesaikan permasalahan legal melalui proses hukum. Ada 3 permasalahan yang dapat meningkatkan tuntutan terhadap KAP. Yang pertama, kegagalan bisnis, yaitu kerugian dalam bisnis karena kesalahan keputusan bisnis atau karena faktor-faktor ekonomi yang lain. Yang kedua, kegagalan audit, yaitu kesalahan auditor dalam memberikan opini atas laporan keuangan karena kecerobohan dalam melaksanakan tugas audit. Yang ketiga, yaitu risiko audit, yaitu kesalahan auditor dalam memberikan opini atas laporan keuangan pada saat audit telah direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian profesional serta sesuai dengan standar audit yang berlaku. Kalau dilihat dari ketiga permasalahan ini, yang dapat meningkatkan tuntutan terhadap auditor pada dasarnya hanya dapat dilakukan pada saat terjadi, yaitu audit flawry, yaitu kegagalan audit. Ada 6 istilah legal dalam jasa akuntan publik. Yang pertama yaitu ordinary negligence, adalah situasi dari kondisi tertentu yang membuat secara tidak sengaja auditor tidak menerapkan kehati-hatian profesional. Kasus di sini bisa jadi terjadi pada auditor profesional yang lain. Yang kedua, gross negligence, adalah secara sadar auditor melakukan tindakan yang membahayakan dan mengambil risiko. Namun demikian, bisa jadi sulit untuk membedakan antara ordinary negligence dengan gross negligence. Yang ketiga, constructive fraud, adalah kecerobohan ekstrem yang dilakukan auditor, tapi tidak ada maksud untuk menyembunyikan informasi atau merugikan pihak lain. Contoh, auditor menyadari bahwa proses audit tidak dilaksanakan dengan memadai, tapi auditor berani memberikan opini WTP. Yang keempat, fraud, adalah auditor sengaja berbuat curang dalam melaksanakan audit laporan keuangan atau dalam memberikan opini atas laporan keuangan. Yang kelima, breach of contract, atau mengingkari kontrak. Auditor tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dalam kontrak kerja atau dalam surat penugasan audit. Yang terakhir, third party beneficiary, itu keuntungan pihak ketiga, adalah adanya pihak ketiga yang tidak disebutkan dalam kontrak audit, tapi mereka mendapatkan keuntungan dari kontrak audit. Misalnya, kontrak audit dengan bank berhubungan dengan posisi auditor sebagai salah satu debitur besar bank yang diaudit. Dalam kasus ini, auditor dilakukan independensinya. Ada juga beberapa istilah legal yang lain yang lazimnya digunakan, yaitu common law atau hukum umum, adalah hukum yang dikembangkan melalui keputusan pengadilan. Yang kedua, statutory law, adalah hukum yang telah ditentukan secara formal oleh pemerintah. Yang ketiga, joint and several liability, yaitu asesmen terhadap pihak yang dituntut atas total kerugian yang diderita penuntut dengan tanpa mempertimbangkan tingkat keterlibatan pihak yang dituntut dalam melakukan tindakan yang dipandang merugikan pihak lain. Yang keempat, separate and proportionate liability,
adalah asesmen terhadap pihak yang dituntut dengan tingkat kerugian penuntut atas tindakan ceroboh pihak yang dituntut. Ada beberapa jenis tanggung jawab legal auditor. Yang pertama, tanggung jawab kepada klien. Misalnya klien menuntut auditor atas kegagalan mengungkapkan kecurangan material yang merugikan entitas. Yang kedua, tanggung jawab kepada pihak ketiga, yaitu misalnya bank menuntut auditor karena gagal mengungkap salah saji material dalam laporan keuangan debitur bank. Yang ketiga, tanggung jawab kepada publik, misalnya pemegang saham menuntut auditor atas kegagalan mengungkapkan salah saji material dalam laporan keuangan. Yang terakhir, tanggung jawab atas tindakan kriminal, misalnya pemerintah menuntut auditor atas kesengajaan menerbitkan laporan audit yang menyesatkan. Ada beberapa langkah mengatasi persoalan legal untuk melindungi anggota profesi dari potensi tuntutan hukum. Yang pertama, mengembangkan model perlindungan hukum dari potensi tuntutan legal yang tidak objektif. Yang kedua, meningkatkan kualitas audit untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna laporan audit. Yang ketiga, mengedukasikan pengguna laporan audit tentang keterbatasan praktek audit. Anggota profesi dapat meminimalkan potensi tuntutan legal melalui berbagai hal. Yang pertama, hanya berhubungan dengan klien yang memiliki integritas. Yang kedua, menjaga independensi. Yang ketiga, memahami bisnis klien dengan baik. Yang keempat, menjaga kualitas pelaksanaan audit. Yang kelima, mendokumentasikan pekerjaan dengan tepat. Yang keenam, mempraktikkan skeptisisme profesional secara sehat. Yang terakhir, ada beberapa cara bagaimana meminimalkan risiko tuntutan. Pertama, setiap penugasan selalu menggunakan surat engagement atau surat perjanjian. Yang kedua, lakukan investigasi mendalam terhadap calon klien. Yang ketiga, lebih menekankan pada kualitas jasa daripada pertumbuhan. Yang keempat, mematuhi secara penuh pernyataan profesional. Kemudian menyadari keterbatasan pernyataan profesional. Kemudian yang selanjutnya, menetapkan dan menjaga standar kontrol kualitas. Yang selanjutnya, hati-hati dengan klien yang mengalami kesulitan keuangan. Yang terakhir adalah audit risk alerts. Seperti biasa, jawablah pertanyaan pada latihan ini. Jangan lupa disimak videonya agar dapat menjawab pertanyaan pada latihan ini. Selamat bekerja.